Assalamualaikum semuanya, saya Haul Logran dari gabungan satu Kelas Agama dan Etika. Saya kali ini akan mereview untuk beberapa ibadah yang sudah saya jalani pada minggu pertama hingga minggu 8. Untuk minggu pertama, bertemakan Call to Carry the Cross di ibadah Oikumene dengan pembicara Bunda Eta. Saat kita melihat materinya sendiri, itu membahas akan sebagaimana mahasiswa kita saatnya kita merasa kelelahan, saat kita merasa banyaknya tekanan, kita terkadang merasa bahwa diri kita itu salah akan berdosa atau berdosa akan hal tersebut. Namun pada kenyataannya kita tidak berdosa akan memiliki kelelahan atau terdapat tekanan dalam kehidupan kita. Lalu kita yang saat hidup sekarang ini ada di keadaan serba cepat, kita terkadang melihat banyak sekali sih untuk kayak informasi sangat cepat sekali, dan untuk kalau misalkan shopping sangat cepat sekali, dan juga banyak banget tekanan-tekanan yang sangat berbagai karena banyak dari online dan yang lain-lain. Jadi saat kita melihat untuk tekanan-tekanan ini membuat kita itu sebenarnya kembali merasa lelah dan merasa diri kita itu berdosa karena kita sebenarnya banyak banget gitu tekanannya. Jadi dari kesemua tekanan tersebut dan permasalahan yang dialami, terkadang muncul pertanyaan yang kita ajukan kepada Tuhan, bahwa Tuhan, semua yang dialami ini tujuannya untuk apa sih? Lalu ada juga pertanyaannya bahwa apa guna aku sih berjuang hingga sampai sekarang ini? Apa sih kayak ujung akhirnya? Saya pengen tahu, atau kayak aku pengen tahu gitu sebenarnya apa sih yang gunanya aku melakukan semua ini. Jika kita melihat secara Alkitab, ada di Lukas 9 ayat 23, di mana dikatakannya, kata-katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikuti aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Sesuai dengan tema kali ini, Call to Carry the Cross, tidak secara harafiah kita akan memikul salib yang sangat berat itu, tetapi salib di sini merupakan tanggung jawab kita sebagai mahasiswa atau sebagai masyarakat masing-masing atau individu masing-masing dengan pekerjaannya masing-masing. Dan saat kita lihat di Lukas 9 ayat 23, konteks dari ayat tersebut adalah Tuhan itu banyak sekali mengalami permasalahan dan banyak perjalanan di Yerusalem, hingga pada akhirnya pun dikatakan kepada murid-muridnya yang merupakan dia akhirnya akan disalib. Dan Simon Petrus sebagai orang yang pertama kali dijala oleh Tuhan atau yang dijangkau oleh Tuhan, pasti sangat frustrasi karena melihat gurunya sendiri yang akan disalibkan itu seperti hal yang tidak mungkin. Namun karena hal tersebutlah Simon Petrus hampir kayak tidak percaya dan akan hilang arah gitu kalau misalkan Tuhan sendiri sebagai gurunya itu lebih langsung disalibkan. Tapi dengan ayat tersebut kita mengetahui bahwa kita sebagai manusia tentu akan banyak kekhawatiran saat pegangan kita lepas dari kita. Dan sama seperti Simon Petrus, pegangannya merupakan gurunya itu sendiri, yaitu Tuhan Yesus. Saat dikatakan bahwa dirinya akan disalib, tentunya akan menjadi perguncingan bagi Simon Petrus akan kehidupan dirinya sendiri. Pada Yohanes 3 ayat 16 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengorbankan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Dari ayat ini kita mungkin melihat bahwa Tuhan itu sudah menaruh ke dalam hati kita, sudah memberikan nyawanya untuk menebus dosa kita. Namun kita perlu ingat juga bahwa kehidupan kita tentunya akan selalu melawan arus dan tidak akan selalu sejalur dengan apa yang kita sebenarnya sedang selesaikan. Contoh permasalahan kita memang membuat frustrasi, tapi apa yang Tuhan inginkan dari kita itu bisa jadi berbeda. Dan salah satu ajaran yang melawan arus tersebut merupakan carry the cross, yang mungkin itu sangat berbeda. Kalau misalkan kita lihat carry the cross, ada 3 poin yang sebenarnya menjelaskan akan kehidupan kita untuk carry the cross ini. Yang pertama adalah salib itu nyata. Jadi jangan kita berpura-pura diri kita tuh baik saja. Jadi ibaratkan cross itu adalah kayak permasalahan kita dalam kesehari-harian. Dan jangan kita berpura baik-baik saja.
Di Lukas 9 ayat 23, pemenggalan ya kita melihat bahwa menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari. Kita saat mengalami kesulitan dalam hidup, kita terkadang membentuk tembok yang terlihat menutupi diri kita. Menutupi diri kita dengan suatu topeng yang mengatakan, semua baik-baik aja kok, tidak ada yang permasalahan. Tapi itulah hal yang menjadi problem. Lalu kita harus stop untuk melakukan hal tersebut, karena saat kita carry the cross, kita mengetahui juga Tuhan sudah melewati itu dan kita bisa curhat segalanya. Tapi bukan kita menyalahkan. Seperti contoh kalau ada masalah mental health, anxiety, depression, burnout, banyak dari mahasiswa sendiri itu sebenarnya mengalami hal-hal tersebut. Sama seperti contoh yang ada di Alkitab, di seorang Elia pada satu Raja-Raja 19 ayat 20 ayat 4 dan Daud pada Mazmur 13 ayat 4. Dia itu keduanya sangat mengalami banyak dari mental health, anxiety, depression, burnout, itu tuh sangat dicerminkan sekali. Tapi saat kita memikul salib kita, permasalahan kita, janganlah kita menutupi semua permasalahan dan pergumulan yang kita alami. Karena pada dasarnya Tuhan itu selalu setia kepada kita, walaupun terkadang diri kita sendiri yang menyelewengkan diri kita dari kehadiran Allah untuk bisa reach out ke kita, dan kita itu merasa bahwa oh saya harus menyelesaikan ini sendiri. Tidak, karena sepenuhnya Tuhan itu selalu bersama kita. Yang kedua, memikul salib bukan menanggung sendirian. Saat kalau misalkan kita lihat ada perumpamaan pohon jati dan bambu. Pohon jati memang kelihatannya sangat besar sekali, tapi akarnya itu sangat tidak kokoh. Jadi akan saat diterpa badai akan jatuh. Namun jika kita lihat akar bambu, mungkin terlihatnya seperti kayak oh cungkring banget, cuman hanya sebatang seperti itu saja. Tapi akarnya sangat menjalar sekali dan bisa membuat kokoh, dan angin hanya lewat dan bisa melewati yang bambu itu saja walaupun hanya sebatang kara saja. Faktanya saat Yesus yang sempurna pun dalam kemanusiaannya menerima bantuan untuk memikul salibnya saat ia tidak kuat. Bukannya Tuhan itu adalah yang maha kuasa. Ya, tapi Tuhan tidak menutupkan dirinya untuk dari komunitas untuk membantu dirinya. Tuhan mengajarkan hal yang penting dalam kehidupan kita, di mana saat kita memikul salib perlunya ada komunitas yang mendukung. Jika mendengar saat ada bermain game, ada satu kata yang sangat mungkin unik, ke-carry atau C-A-R-R-Y, carry. Nah, itu sangat berguna sekali untuk kita, bahwa kita harus saling mendukung satu sama lain dan orang lain juga bisa mendukung kita dalam komunitas yang sehat. Dari pemahaman yang kita miliki sebagai makhluk sosial, kita tentunya akan terhubung selalu terhadap komunitas. Janganlah kita hanya memikirkan sendirinya untuk menjalankan semuanya sendiri. Namun juga kita perlu mengingat bahwa saat berkomunitas kita harus membangun relasi yang sehat, dan jangan lupa untuk memberikan diri kita batasan untuk bisa berkorelasi dengan orang lain, karena terkadang tanpa ada batasan bisa jadi toxic relationship. Yang ketiga merupakan mengikut Yesus, tentunya ada arah, tujuan, dan harapan. Di Lukas 19 ayat 23 di kata-kata terakhirnya dikatakan dan mengikuti aku. Kita memiliki Tuhan yang pasti sangat luar biasa empati, nggak pernah hanya duduk diam saja. Namun kadang-kadang kita sering bertanya bahwa mengapa hal buruk terjadi kepada diriku? Apakah Tuhan hanya duduk diam saja dan melihat kita sengsara seperti ini? Dalam kegelapan atau hal buruk yang kita jalani, Tuhan selalu memberikan makna pembelajaran yang penting di balik setiap kegelapan, frustrasi, dan jalan yang mungkin kita tidak inginkan untuk dijalani. Tapi proses yang kita alami tentu memang tidak mudah. Seperti dalam kepanitiaan tentu tidak mudah. Tuhan memberikan jalan memang yang berbeda. Tapi dalam Roma 8 ayat 18 dikatakan, sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang dinyatakan kepada kita. Jadi saat kita merasakan hal yang berat, Tuhan sudah memberikan jalan tersebut yang sangat mudah bagi Tuhan. Tapi kita perlu melanjutkannya sampai akhir.
Satu quotes dikatakan bahwa kamu sedang di tengah bab yang berat, tapi buku itu belum selesai ditulis. Kita memang masih di tengah-tengah permasalahan tersebut dan kita menggumulkan permasalahan tersebut. Tapi hal itu belum selesai dalam kehidupan kita. Lalu Tuhan pun akan melihat setiap doa kita yang kita panjatkan, tetes keringat yang kita keluarkan, dan setiap apa yang kita lakukan. Dan Tuhan bukan tidak mendengar atau tidak menghiraukan, tapi apa yang kita doakan, adanya jalan lain mungkin yang Tuhan berikan kepada kita, doanya dijawab, tapi dengan cara lain. Jadi kita harus memikul salib, namun kita juga harus menjaga diri dengan berteguh kepada Tuhan. Untuk minggu kedua, sama masih di Oikumene dengan tema Carry the Cross Together dengan Insinyur Jaspar Hasudungan, Magister Teknik. Dan materinya merupakan bagaimana how to carry the cross together, bagaimana kita memikul salib kita. Saat minggu 1 dibahas bagaimana kita memikul salib. Di sini gimana kita memikul salib bersama-sama. Ayat natsnya adalah Yohanes 17 ayat 21 sampai 22. Supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang mengutus aku dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita adalah satu. Nah, kalau misalkan kita lihat ayat nats ini menjelaskan konteks di mana Yesus itu sedang doa terakhir kalinya untuk sebelum dia disalibkan, di mana doa ini di Taman Getsemani. Dan doa ini ditujukan kepada murid-muridnya. Pada ayat ini ditekankan bahwa adanya 3 kali kata yang diulang, yaitu adalah kata supaya. Kalau 3 kali menunjukkan itu sangat tegas sekali. Saya ingin menegaskan supaya seperti ini. Tapi kalau cuma 2 kali mungkin cuma konfirmasi aja. Pertama supaya ini, kedua supaya ini. Tapi kalau sudah 3 kali itu sudah menetapkan yang paling ditekankan. Yesus pada ayat tersebut memohon kepada muridnya. Seperti pada ayat tersebut dikatakan bahwa murid-muridnya menjadi satu dengan dia dan percaya pada kala waktu tertentu pasti akan ada permasalahan. Daripada itu seperti murid-murid Yesus dan tidak dapat percaya dapat tidak percaya akan Tuhan kita sendiri. Jadi saat kita tidak percaya akan Tuhan kita sendiri, kita perlu ingat bahwa kita harus percaya kepada Tuhan. Kalau misalkan saat tidak percaya kepada Tuhan, contohnya murid-murid Tuhan merupakan Yohanes menyangkal Tuhan Yesus 3 kali sebelum ayam berkokok. Itulah salah satu contohnya. Tapi kita pada waktu tertentu juga pasti sama seperti Yohanes, akan meragukan Tuhan. Daripada itu Tuhan menginginkan kita untuk tetap percaya pada setiap situasi dan kondisi. Namun jika kita lihat sekarang, peradaban manusia dari waktu ke waktu mendorong konsep Tuhan sebagai juru selamat. Iya, namun juga banyak hal yang membuat benar menjadi salah, salah menjadi benar. Dan itu akan selalu berubah-ubah terus seperti itu, karena kita tidak berpegang teguh dan kita pun tidak tahu yang benar yang mana. Kita pun melihat banyaknya hal yang dikonstruksi dari dunia yang kita alami. Yang kita kehidupi sekarang adalah dunia nyata dan dunia maya. Namun banyak dari dunia maya sendiri yang sangat menggoncangkan iman kita sebagai umat Kristen dalam kepercayaan kita dalam Tuhan kita sendiri. Tuhan memberikan metafora kita sebagai pokok anggur, di mana kita adalah hasil buahnya dan Tuhan itu sebagai carangnya. Dan Tuhan menginginkan kita tinggal di dalam firman Tuhan dan menjadikan diri kita sebagai buah dari cerminan Tuhan itu sendiri. Dan kita sebagai manusia perlu memahami pentingnya kesatuan kita dengan Tuhan agar kita mempunyai support system. Karena hidup kita semakin berat dan banyaknya sekali yang kita alami, dan pastinya kita memerlukan dasar yang sangat kuat. Dan dasar itu adalah Tuhan Yesus itu sendiri. Pada 2 Timotius 3 ayat 1-2 dikatakan, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak
terhadap orang tua, dan tidak tahu berterima kasih dan tidak memperdulikan agama. Ini sangat menyakitkan sekali untuk kenyataannya, namun inilah yang dialami oleh manusia, terutama jemaat di di mana tempat Timotius sedang memberikan Injil. Timotius ini dalam konteks merupakan murid dari Paulus. Jika kita lihat konteksnya, Timotius itu memberikan curhatan kepada Paulus, lalu Paulus bercurhat lagi kepada Yesus. Dan pada akhirnya Paulus tidak mendapatkan hikmat dan menulis surat kembali kepada jemaat yang dijangkau oleh Timotius di ayat 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 2 ini. Tentunya kita melihat bahwa betul di hari-hari akhir kita bisa memperdulikan apa yang Tuhan telah berikan kita selama perjalanan kita di carry the cross ini. Tapi kita perlu ingat bahwa saat kita percaya dengan Tuhan, itulah yang menjadikan diri kita dan mendapatkan hasil itu. Jadi marilah kita membuat circle pertemanan kita dan berpegang teguh akan firman Tuhan. Karena tentunya saat kita berjalan sendiri, tidak selalunya kita akan berjuang sendiri dan memenangkan semuanya sendiri. Dan menjadikan diri kita connect dengan Tuhan melalui orang lain. Dunia terus akan menerus pasti mengguncang iman kita, kepercayaan kita, dan mental kita. Namun banyak juga yang kita bisa percaya bahwa Tuhan akan selalu menjadi penolong kita saat kita percaya kepada Tuhan. Untuk minggu ketiga, saya beribadah di gereja sendiri, yaitu GKB Fajar Pengharapan dengan tema Don't Put Your Love on the Line. Dan pembicaranya adalah Kak Sarah Jessica. Saat kita lihat materinya, kehidupan pernikahan pasti nggak selalu mudah. Tuhan memberikan semua itu yang pada waktunya. Jika kita melihat hal yang unik kita sebagai manusia, pada Kejadian 1 ayat 10, 12, 18, 21, dan 25 saat penciptaan di awal, Tuhan selalu mengatakan pada akhirnya, Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Namun, saat menciptakan manusia pada Kejadian 1 ayat 31, maka Allah melihat segala yang dijadikan itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, dan itulah hari ke-6. Tuhan menekankan banget kalau misalkan kehidupan manusia itu selalu lah yang terbaik gitu. Tapi yang kita lihat adalah manusia itu membuat pilihan secara sadar atau tidak sadar, dan keputusan yang tidak sesuai dengan jalan Allah. Seperti yang dikatakan pada Yohanes 10 ayat 10. Dan terkadang yang membuat kita khawatir itu adalah yang kita lakukan sendiri. Firman Tuhan itu dan budaya dunia itu pasti akan berbeda, terutama dalam hal pacaran. Saat kita melihat dunia akan bagaimana perspektifnya akan pacaran, pasti akan melihat adanya perhatian, FOMO, pressure, dan insecure. Namun firman Tuhan mengatakan bahwa pada 1 Tesalonika 4 ayat 1-8 bahwa itulah nasihat-nasihat untuk bagaimana kita bisa tetap hidup kudus. Walaupun dunia melihat bahwa kok kamu belum menikah sih saat ini, kok kamu belum punya pacar dan yang lain-lainnya. Firman Tuhan mengatakan bahwa kita harus hidup kudus terlebih dahulu. Dan kita melihat juga di 1 Tesalonika ini, Paulus menuliskannya ini kepada jemaatnya di Tesalonika yang tentunya banyak banget sindiran yang sangat gelap ke hati banget. Dan kita lihat bagaimana saatnya kita untuk menjalin relasi atau love itu sesuai dengan Tuhan. Yang pertama, living to please God, dimana kita itu keseluruhan aspek kehidupan kita itu bukan salah satu hal yang kita jalani, bukan hanya satu hal yang kita tentukan atau satu hal yang sangat kita pentingkan, tapi semua yang kita lakukan. Kalau misalkan keseluruhan aspek hidup kita, tentunya ada hal-hal yang menjadi berbeda, tapi yang perlu kita ingat adalah kita harus hidup untuk bisa memuliakan Allah. Saat kita berelasi, kita terkadang berpikir bahwa diri kita sendiri terlebih dahulu, harus saya yang selamat terlebih dahulu. Namun menurut ayat yang tadi kita sudah lihat di 1 Tesalonika 4 ayat 1-8 bahwa
kita harus bertanya bukan apa yang kita sebenarnya butuhkan, tapi apa yang berkenan di mata Tuhan. Pertanyaan ini saat saat kita berelasi, tentunya apakah yang kita jalani sesuai dengan jalan Tuhan, atau sebenarnya kita itu ingin validasi atau ruang nyaman saja sih terhadap pacaran kita. Itu menjadi hal yang berbeda, karena satu, melihat bahwa sesuai jalannya Tuhan. Kedua, sesuai jalannya dari dunia. Kita mau yang mana? Relasi yang tidak jelas membuat orang lain seperti barang. Kalau misalkan kita hanya validasi saja, kita biasanya itu udah validasi terus udah gak dipedulin lagi. Dan itu merupakan relasi yang tidak jelas dan membuat orang lain itu seperti barang dan tidak berharga. Terkadang kita melakukan hal-hal yang tidak terlihat berdosa, namun ada arahnya yang kita lihat itu beda gitu dari ajaran Tuhan. Dan jika kita melihat produk Tuhan itu berbeda hasilnya daripada kita melihat yang cuman sifat dari dunia, kita perlu melihat pandangan bahwa itu adalah produk hasil Tuhan yang kita lakukan atau hanya produk katalog saja. Di 1 Tesalonika 4 ayat 3 sampai 5. Yang kedua merupakan love is not lust. Cinta bukanlah hawa nafsu. Badan ini tentu milik Tuhan, dan bukan semena-mena kita bisa lakukan hal yang kita semena-mena. Kekudusan itu berbicara akan bagaimana kita menghormati diri kita dan bagaimana kita menghormati Tuhan dan orang lain pada jangkauan yang lebih besar. Dimulai dari diri sendiri dengan Tuhan, lalu dengan orang lain. Jika kita melihat kekudusan, itu adalah saat pacaran, saya cinta kamu dan saya ingin menghormati kamu. Atau dalam bahasa Inggris, I love you and I want to honor you. Tapi jika kita melihat dalam hawa nafsu atau lust, kata-kata yang dikeluarkan adalah saya cinta kamu dan saya mau semua dari kamu. Atau I love you and I want all of your body. Itu mungkin lebih sangat duniawi sekali ya, kayak aku cinta kamu dan aku ingin kamu semuanya. Itu apa yang dikatakan dari hawa nafsu. Namun kekudusan berbeda. Kita mempercayai Tuhan sebagai juru selamat, namun kita terkadang tidak mengimaninya, hanya cuman KTP saja. Kita manusia tidak akan lepas dari yang namanya hawa nafsu. Kita tentu akan memiliki hawa nafsu, tapi kita harus memiliki batasan dalam hawa nafsu tersebut. Bukan memberhentikan kita dalam berelasi, dalam kita berkomunitas, tapi namun kita harus memberikan cinta, kasih yang tidak saling merusak, yang tidak sangat memberikan hawa nafsu sangat banyak. Ada quotes dari bahasa Inggris yang dikatakan, boundaries are like guardrails. They are not created to prevent you from enjoying the journey. They protect you from falling into a ravine. Atau jika dijelaskan dalam bahasa Indonesia, batasan itu sebagai penghalang atau sebagai pegangan yang menghalangi sahaja, atau guardrails. Mereka itu tidak dihasilkan untuk menghalangi kamu untuk melanjutkan perjalananmu, tapi agar kamu tidak jatuh ke jurang. Hanya sebagai peganganmu dan bukan menghalangi kau untuk menjalan ke depan, tetapi menghalangi kau untuk tidak masuk ke jurang. Hidup kudus bukan berarti mematikan perasaan cinta kita, tapi hidup kudus itu mengarahkan cinta kita sesuai dengan rencana Allah dan sesuai dengan kekudusan yang Allah inginkan. Supaya kita tidak saling merusak satu sama lain, tapi menghormati sebagaimana Tuhan menciptakan diri kita dan diri orang lain. Dan yang ketiga merupakan fear of the Lord atau ketakutan akan Tuhan. Pada 1 Tesalonika 4 ayat 6 sampai 8 itu dikatakan bahwa kita harus takut akan Allah. Tuhan mengampuni kita. Ya, Tuhan itu sangat baik mengampuni kita. Tapi Tuhan tidak ingin melepas kita dengan dosa yang kita lakukan. Ya, Tuhan memaafkan, tapi kalau kita sendiri membuat dosa itu lagi dan meminta maaf lagi, tentu kita akan masuk ke lingkaran setan. Cinta yang sejati itu akan jalan di jalan yang benar, di mana sesuai dengan prinsip firman Tuhan. Namun cinta yang hanya omdo doang, itu hanya kita jalan sesuai sejauh mana yang kita bisa jalani. Jadi
Kita harus punya prinsip yang benar, prinsip firman Tuhan yang benar saat kita pacaran. Ya, dating is a progress to move through, not status to sit in. Itu bagaimana kita saat berpacaran, itu bagaimana cara kita berjalan bersama, tapi bukan suatu status yang kita hanya taruh saja. Dan ada 5 prinsip yang perlu kita lihat, di mana pertama, spiritual, kedua, sosial, ketiga, personal, empat, emosional, lalu yang terakhir, physical. Dasarnya yang pertama, spiritual. Lalu di piramida yang kedua, dari bawah, adalah sosial, ketiga personal, emosional, lalu yang paling atas adalah physical. Dan di mana saat udah physical, itu adalah di mana momen saat sudah kalian menikah. Kita hanya bisa sampai 4, yaitu adalah dating phase, di mana emosional kita digunakan. Saat personal, kita lebih mengenal satu sama lain, tapi fase PDKT, bukan kita langsung memegang-megang ataupun melakukan hal yang tidak senonoh. Saat kita menaruhkan fisikal terlebih dahulu di bawah, itu akan membalikan piramidanya dan saat kita senggol akan hancur. Jadi janganlah taruh kita, jangan taruh cinta hidup kita dalam sebuah tali, tapi taruhlah dalam fondasi yang benar agar kita bisa bercinta dan juga bisa membangun satu sama lain dalam firman Tuhan dan dalam kehidupan yang diinginkan oleh Tuhan. Untuk minggu keempat itu adalah bertemakan Grab the Towel dengan pembicara Ivan Jonathan, dan itu dari gereja masing-masing saya, yaitu GKPW Fajar Pengharapan. Untuk minggu keempat, materinya adalah dimulai dengan seseorang yang bernama Fred Rogers. Fred Rogers itu membuat suatu televisi program yang namanya Mr. Rogers' Neighborhood. Itu adalah sebuah TV serial bagi anak-anak di tahun 1960 sampai 2001 dan akhirnya ditutup. Selama 41 tahun itu berjalan episodenya, si episode itu sangat sederhana, tidak ada yang aneh-aneh. Namun, Fred Rogers membawakan hal-hal yang simpel saja, namun pembahasan yang sangat dalam, dan dikatakan bahwa adanya pembahasan akan ketakutan, kesepian, dan amarah. Salah satu dari beberapa banyak episode yang dihasilkan dari Mr. Rogers' Neighborhood. Saat kita melihat pembahasan ini untuk anak-anak saat masih berumur SD, mungkin kita bagi hal orang dewasa mengatakan bahwa hal ini adalah tabu untuk dijelaskan, karena terkadang kita hanya menghalau saja anak-anak untuk bisa kontrol saja ya sesuai dengan apa yang diajarkan. Tapi saat kita melihat akan hal tersebut, tentunya hal itu sangat aneh sih Kak, dijadikan sesuatu bagi anak-anak dan sebagai TV serial. Tapi Fred Rogers tetap meneruskan hal tersebut dan mengatakan suatu quotes yang sangat luar biasa. Your feelings are real and you're not alone. Kamu adalah hal yang asli dan kamu tidak sendirian. Saat kita melihat beberapa anak yang telah menonton acara ini, membuat anak-anak itu lebih terdengar di hatinya dan mengubah banyak kehidupan dari anak-anak tersebut. Dan mungkin kita melihat juga bahwa topik yang dibahas ini tuh sudah tidak ada lagi di sekarang karena mungkin sangat kontroversial sekali. Di episode itu dikatakan juga, the greatest things that we could do is to help somebody to know that they are loved and capable to be loved. Atau dalam translasinya adalah, hal yang paling luar biasa untuk kita bisa jelaskan atau yang bisa kita lakukan itu adalah membuat seseorang mengetahui bahwa mereka itu dicintai dan mampu untuk dicintai atau dikasihi. Sama seperti apa yang Yesus ajarkan kepada kita, melayani dan yang mengasihi paling dalam terjadi pada saat yang kita tidak terlihat dan kadang tidak ada yang apresiasi.
Mungkin kita sudah berkali-kali untuk bisa melakukan tersebut tapi tidak ada apresiasi. Tapi disitulah bagaimana Tuhan memberikan hikmat-Nya dalam kehidupan kita. Hal-hal yang mungkin dianggap remeh dan kurang berguna, disitulah dimana kita berkembang. Kita mungkin bertanya, kamu pelayanan, tapi kamu pelayanannya apa? Apa sih yang kamu pelayani? Tapi apa yang kita harus tanya merupakan bagaimana kamu melayaninya. Pada Yohanes 13 ayat 1 sampai 5 dijelaskan bahwa gambarannya di situ Tuhan Yesus membasuh kaki para murid-muridnya. Namun gambar utamanya yang kita lihat adalah jalanan pada masa itu kotor dan mereka menggunakan sandal terbuka. Namun yang dilakukan oleh Yesus sendiri dan membasuh kakinya, melakukan pembasuhan kaki itu dilakukan oleh bawahan, hamba, budak, dan bukan seseorang dari kasta tinggi atau dalam kasus ini adalah seorang guru. Namun Tuhan membalikkan semua konsep itu untuk bisa menunjukkan bahwa melayani itu dari kasih, bukan dari hanya berbicara saja dan dari apa yang kita dapat. Kita bukan mencari nilai kita, tetapi bagaimana kita melayani dengan sepenuh hati dan menjadi saluran kasih terhadap Tuhan dan bukan menjadi sebuah transaksi. Jadi, jika kita mengerjakan secara sempurna, itu berbeda dengan kita mengerjakan secara apa yang kita bisa lakukan. Atau dalam bahasa Inggrisnya mengerjakan secara excellence dan bukan secara ego. Lalu, mengapa Tuhan ingin merendahkan dirinya untuk melakukan membasuhkan tersebut? Kita akan melihat satu hal yang unik dan beberapa hal yang unik lainnya dan menjadi poin-poin penting. Hal yang pertama merupakan melayani dari identitas. Pada Yohanes 1:13 ayat 1 dan 3 dikatakan bahwa sementara itu sebelum hari raya Paskah dimulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sama seperti ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikian sekarang ia mengasihi mereka sampai kepada sudahannya. Yesus tahu bahwa Bapanya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya dan kembali kepada Allah, bahwa ia datang dari yang seringkali sulit melayani dan memiliki dan yang kita lihat di sini merupakan Allah itu atau Yesus seringkali melihat bahwa apa yang kita saat sulit untuk jalani itu patut untuk bisa diapresiasi. Bukan apa yang kita lakukan itu untuk apresiasi. Kita kita kadang melayani dengan ego dan berpindah tanpa adanya apresiasi. Jadi kita tidak mau berjuang dan kita itu akan drop insecure atau lain-lainnya. Tapi jika kita melayani segala sesuatu dengan terlebih dahulu mengerti bahwa kita sudah dilayani terlebih dahulu sesuai dengan yang ayat tadi bahwa Yesus telah menyerahkan segalanya sesuatu kepadanya, dan itu adalah kembali lagi bahwa Yesus telah disalibkan dan Tuhan itu sudah memberikan segalanya dan sudah mengetahui apa permasalahan kita dan pasti tahu. Masalah yang kita hadapi sekarang adalah approval addiction dalam medsos. Jadi jika kita dipuji itu biasanya sangat wah luar biasa, tapi ketika tidak dipuji merasa ditolak, atau jika nggak ada likes itu merasa gagal. Yesus mengajarkan hal yang berbeda, bukan dari apresiasi atau dari angka, namun bagaimana kita telah dilayani dan tahu bahwa kita ada di dalam Tuhan. Yang kedua adalah melayani dengan kerendahan hati pada Yohanes 13 ayat 4 sampai 5. Lalu bangunan Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil kain lenan dan mengikatnya kepada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya lalu menyekanya dengan kain yang terikat di pinggangnya itu. Di sini Tuhan melayani turun level, tidak ingin untuk naik level dan dipuja-puja, tapi dia merendahkan dirinya. Terkadang jika kita melihat dalam kehidupan sehari-hari, ego kita menginginkan kita melayani yang lebih tinggi dan tidak ingin yang harus ke lapangan atau yang kotor-kotornya.
Contoh pada konser, tentunya kita melihat, wow artisnya bagus, tapi apakah kita pernah melihat tim logistik, stage manager yang ada di bawah dari panggung tersebut yang juga mempengaruhi dari konser tersebut? Ada satu quotes dari Zig Ziglar yang dimana dikatakan, "You didn't have to be great to start, but you have to start to be great." Kita tidak perlu atau kita tidak bisa kalau misalkan uh, menjadi luar biasa di awal tapi tidak mau memulai. Kita harus memulai untuk menjadi luar biasa. Godaan terbesar yang kita lihat adalah kadang kita belum siap, belum mulai. Kayak aduh, takut takut ini susah, aku belum siap, dan kita akhirnya tidak memulai. Kita tentunya memang tidak sempurna di awal, namun bagaimana kita ingin memulai, itulah satu step yang menjadi kedekatan kita juga kepada Tuhan untuk kita bisa memahami bahwa kita harusnya mau untuk mengerjakan tersebut walaupun itu hal sepele. Dan ketiga merupakan melayani dengan tindakan nyata. Pada ayat akhir-akhir pada Yohanes 13 ayat 14 sampai 15 dan 17 dikatakan bahwa jikalau aku membasuh kakimu, aku adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan sesuatu teladan kepadamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah aku berbuat kepadamu. Jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu. Jika kamu melakukannya, dan daripada itu, kita melihat bahwa konsep tanpa tindakan hanyalah sia-sia. Dan kalau misalkan kita melakukan apa yang Tuhan Yesus lakukan, itu memang sangat impossible ya untuk kita disalib lagi. Namun apa yang kita lakukan, permasalahan yang kita lakukan, atau apa yang sekecil apapun kita harus lakukan, lakukanlah. Karena Tuhan menginginkan kita untuk mengerjakan tersebut. Karena Tuhan telah mengerjakan itu terlebih dahulu. Untuk minggu kelima, bertemakan Love Won atau cinta memenangkan. Pembicaranya adalah Bambang Wijaya yang merupakan penatua dari GKPW Fajar Pengharapan, gereja yang saya jalani. Yang menjadi nats kali ini adalah 1 Korintus 15 ayat 47 sampai 57. Dan sudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenangan kamu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Kristus Yesus Tuhan kita. Ada satu kata-kata yang bisa kita sebutkan bersama-sama. Saat saya mengatakan Christos Anesti, teman-teman menjawab Aletos Anesti. Tentunya mengapa ini disebutkan saat saya bilang Christos Anesti, Aletos Anesti? Karena kata-kata ini diucapkan hingga 2000 tahun yang lalu, karena dasar dari iman itu, kata-kata Christos Anesti itu adalah kayak pengharapan kita akan hari esok gitu. Dan Aletos Anesti juga ada jawaban balik dari hal tersebut. Tapi saat kita melihat, kita sebagai manusia tentu tidak ingin mendengar satu kata ini, yaitu adalah mati. Karena menimbulkan rasa duka dan rasa tidak berdaya. Jika kita memikirkan tentang hal kematian, tentunya akan sangat suram sekali karena kita sendiri tidak mengerti kematian selanjutnya akan ada apa, atau saat kita kematian apa yang kita akan alami. Dan kita tidak mampu untuk mengendalikan kematian karena itu sudah hal yang sangat inevitable atau yang sudah menjadi hakikatnya, dan membuat kita itu pasti terancam. Tentunya bagi kita yang mendengar masa tua atau takut akan esok hari itu sangatlah wajar. Namun ada berita baik yang perlu kita ingat, bahwa bagi kita yang percaya dengan Tuhan Yesus, hari esok tidak perlu gentar. Karena Tuhan yang sudah menjanjikan hari yang berpengharapan. Jadi Tuhan sudah menjanjikan kita hari yang sangat luar biasa di kedepannya. Walaupun kita memang mati, tapi apa yang dijanjikan Tuhan saat kita percaya kepada Tuhan dan melakukan kepercayaan tersebut, itulah hal yang menjadi salah satu yang paling utama. Dan
melalui kebangkitannya Tuhan dengan mengalahkan maut tersebut, apa yang kita sebenarnya melihat dari kebangkitannya Tuhan Yesus? Yang pertama, mengalahkan maut. Maut dalam Alkitab sendiri merupakan perpisahan antara tubuh dan jasmani dan jiwa. Kita tidak melihat antara hidup kita secara flesh atau secara daging, tapi perpisahan antara manusia dengan Allah karena kan dosa. Tapi kita itu jika sudah terpapar dosa, kita mati secara rohani. Mungkin secara daging kita tidak mati, tetapi secara rohani kita mati. Dan kadang kita merasakan hidup kita hampa, tidak berarti karena masih ada dosa dalam hati kita. Namun dengan kebangkitannya Tuhan Yesus, dikalahkannya maut tersebut dan perpisahan dari kita itu akan pelan-pelan untuk kembali menyambung lagi. Dan saat kita melihat yang kedua, memberi pengharapan melalui kebangkitannya Tuhan Yesus, pada 1 Korintus 15 ayat 57 dikatakan, tetapi syukurku kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Kristus Yesus Tuhan kita. Tuhan sudah memberikan kemenangan itu kepada hidup kita. Seperti contoh saat kita melihat Artemis II yang sedang diluncurkan dan mentransmisikan di balik bulan ke bumi. Tentunya perlu ada sinyal listrik walaupun ada penghalang bulan. Penghalang tersebut di kehidupan kita itu adalah permasalahan kita. Dan terkadang kita itu menutupi diri kita sendiri dengan permasalahan-permasalahan kita. Tapi ingat bahwa Tuhan itu sudah memenangkan semua permasalahan kita. Jadi kita tidak perlu untuk menunggu-nunggu Tuhan memanggil kita. Kita hanya tinggal percaya kepada Tuhan, menyerahkan diri kita kepada Tuhan untuk kita bisa mencapai lagi sinyal dari Tuhan. Yang ketiga merupakan menjangkau kita di hari esok. Kebangkitan Tuhan Yesus tentunya menjadi salah satu hal yang sangat penting. Kita sebagai manusia tentunya takut akan hari esok. Sama seperti satu orang yang merupakan James C. Penney. James C. Penney merupakan orang yang sangat kaya di Amerika pada saat tersebut, pada tahun abad 20-an. Kita melihat bahwa James C. Penney ini sangat memiliki banyak sekali bank-bank dan yang lain-lainnya. Namun pada satu waktu itu adalah 1929 di mana mengalami krisis ekonomi. Dan tentunya itu menjadi salah satu yang sangat luar biasa mengguncangkan hidupnya karena krisis ekonomi ini hingga menurunkan dan dikatakan bahwa dirinya itu gila. Tapi saat dia rehabilitasi di rumah sakit jiwa, dia itu bukannya malah semakin baik, malah semakin buruk. Dan disitulah mulai ada perdebatan mental dan yang lain-lainnya. Dan disitulah saat kita melihat bahwa adanya perubahan dari dirinya. Dan perubahan tersebut membuatkan dia membuat suatu nyanyian dimana dia itu sampai menuliskan suratnya karena dia itu tuh sangat kecewa sekali akan apa yang terjadi. Dia itu menuliskan surat kepada keluarganya karena dia itu tidak akan hidup lagi besok karena sudah saking stresnya. Namun lagu ini datang saat esok harinya dia bangun dari tidur. Dia bangun dari tidur, dia jalan ke salah satu hallway-nya atau kayak lorongnya. Dan ada satu lagu yang dimainkan di mana it is well. Dan hari kedepannya itu akan baik-baik saja. Itu menjadi salah satu titik di balik di mana kita mendengar James C. Penney itu berubah hidupnya. Atau kadang kita suka melihat lagunya di Kidung Jemaat 34. Dan saat daripada itu James C. Penney hidupnya berubah 180 derajat dari kehidupan yang depresi, kehidupan yang sangat pasrah. Dia kembali kepada jalannya Tuhan dan hidupnya
dikembalikan lebih gila lagi dengan kekayaannya yang lebih luar biasa. Kita perlu melihat juga bahwa kita sebagai umat Tuhan dijangkau oleh Tuhan di hari esok. Bukan dari hari ini saja, tapi mau dari hari esok, tahun depan, dekade depan, sudah dijangkau oleh Tuhan. Tapi kemauan dari kita untuk apakah ingin kita menerima pengharapan tersebut, mendapatkan pengharapan tersebut, dan mendapatkan kepercayaan tersebut untuk bisa menjalani hari esok. Selanjutnya ada pada minggu ke-6, di mana itu adalah bertemakan The Art of Asking, di mana pembicaranya merupakan Ivan Jonathan, dan ini dari gereja saya sendiri. Dikatakan di sini itu saat ada kisah dari Lee Strobel, di mana itu merupakan seorang jurnalis investigasi ateis. Dia itu ateis saat di awal, lalu dia mencoba membuktikan bahwa kekristenan itu adalah sebuah fiksi. Namun setelah dia melakukan investigasi selama 2 tahun dan dia itu terhadap bukti-bukti sejarah dan arkeologi, ia justru malah menemukan iman dalam langkah percayanya yang logis dan banyak banget fakta-fakta terhadap Yesus. Jadi kisah ini itu sangat berinterkoneksi kepada sesuatu orang, di mana yang namanya Thomas. Saat kematian Tuhan Yesus, Thomas itu tidak percaya bahwa Tuhan Yesus telah bangkit lagi pada Yohanes 20 ayat 24 sampai 29. Thomas sering dijuluki si peragu. Padahal keraguan itu muncul dari trauma yang dalam luka mendalam setelah melihat gurunya, yaitu Yesus sendiri, yang mati disalib. Dan pada itu dia tidak percaya kalau misalkan dia bangkit kembali. Bagi Thomas, kalau misalkan pernyataannya ada satu itu, kecuali aku melihat bekas paku. Lalu itu kita terkadang bukanlah tantangan debat, melainkan mekanisme pertahanan diri agar hatinya tidak hancur untuk kedua kalinya jika melihat bahwa oh ini orang bohongan. Jadi hancur hatinya. Ya sedang berada pada kondisi aku nggak apa-apa, aku tidak buruk, tapi belum rusak. Di mana keraguan tersebut merupakan manifestasi dari rasa takut untuk berharap kembali setelah mengalami kekecewaan besar. Yang pertama kita perlu ingat adalah questions are welcome. Yesus tidak alergi akan pertanyaan. Pada Yohanes 20 ayat 26 sampai 27, Yesus menunjukkan bahwa dia tidak baperan atau menghukum si Thomas tersebut akan kok kamu nggak percaya sih saya hukum kamu ya. Enggak seperti itu. Tapi sebaliknya, Yesus menunggu selama 8 hari untuk memberikan ruang bagi Thomas berproses sebelum akhirnya datang menembus pintu yang terkunci. Yesus bahkan mengulang persis kata-kata yang diucapkan Thomas sebelumnya, membuktikan bahwa dia mendengar keluh kesah dari Thomas dan keraguan kita bahkan saat kita merasa sendirian. Jadi Tuhan itu tidak selalu meragukan apa yang kita doakan dalam hati kita. Kita sebagai orang Kristen diperbolehkan untuk membawakan segala pertanyaan, karena sepenuhnya Tuhan itu menginginkan kita bertanya dan mengetahui sebenarnya firman Tuhan itu seperti apa. Dan bukannya kita tidak percaya atau kita malah mencarinya ke media sosial, tetapi lebih kejujuran ke hati kita kepada Tuhan. Yang kedua merupakan dari bukti ke pribadi diri kita sendiri, atau Inggrisnya from proof to person. Menariknya di Alkitab tidak mencatat bahwa Thomas benar-benar mencolokkan jarinya ke lambung Yesus begitu ia berhadapan langsung dengan pribadi Yesus. Lalu kebutuhan akan bukti fisik itu luntur dan berubah menjadi pengakuan iman yang dasar yang dikatakan ya Tuhanku dan Allahku pada Yohanes 20 ayat 28. Ini menunjukkan bahwa iman bukan sekedar mengumpulkan data sampai yakin 100%, melainkan sebuah penyerahan diri dari kita sendiri. Iman melampaui bukti-bukti yang ada, di mana ada titik bagi kita untuk berhenti berdebat dan mulai mengaku bahwa meskipun kita tidak mengerti segalanya, kita adalah milik Tuhan. Yang ketiga adalah iman yang dewasa, percaya meski tidak melihat. Kita melihat bahwa Yesus menutup percakapan dengan menyatakan bahwa berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya di Yohanes 20 ayat 29. Iman yang dewasa tidak bergantung pada sensasi emosional dari kita,
atau keajaiban yang terjadi di setiap hari, karena seringkali doa terasa sepi atau ibadah terasa kering. Dari C.S. Lewis mengatakan bahwa iman kepada Yesus diibaratkan seperti memakai kacamata. Kita mungkin tidak melihat kacamatanya, tetapi melaluinya kita bisa melihat seluruh dunia, termasuk penderitaan dan kegagalan dengan perspektif yang benar. Dan dari itulah kita diajak untuk berhenti menjadi sinis dan mulai menjadi pencari atau seeker yang jujur di hadapan Tuhan, dan melekat kepada komunitas iman dan mencarinya juga dengan pertanyaan-pertanyaan yang kita punya. Untuk minggu ketujuh bertemakan United in His Victory. Pembicaranya merupakan Bunda Eta pada gereja Oikumene pada minggu ketujuh. Natsnya merupakan 1 Korintus 15 ayat 57 sampai 58. Satu ayat yang menuliskan, tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus. Saat kita mendengar kata kelelahan, kita pastinya akan jadi mager, badan capek. Obatnya itu pasti tidur. Kalau misalnya kita lelah, ya tidur. Namun kalau jiwa capek, apa obatnya? Hal yang sering kita hadapi itu terkadang kita saat sudah capek, kita bilangnya pura-pura I'm okay, tidak apa-apa. Kita bukan melihat bagaimana diri kita sebenarnya tentang sebuah kemenangan, bukan yang kita kerjakan tetapi yang dijanjikan, didapatkan. Dan yang kita lihat, satu kemenangan yang sudah kita terjadi merupakan pada 1 Korintus 15 ayat 57 sampai 58, telah memberikan. Yang dikatakan Tuhan itu sudah memberikan kita kemenangan tersebut. Jadi kita tidak perlu berpura-pura akan diri kita I'm okay. Jadi kita dapat memberikan semuanya itu kepada Tuhan. Kita kadang melihat orang yang berpaku akan hal tertentu. Kemenangan kita bukan tujuan akhir yang harus dikejar, karena kemenangan yang Tuhan sudah berikan adalah fondasi awal tempat kita untuk berpijak. Kita memang berpaku akan, oh saya harus menyelesaikan ini, tapi jika kemenangan itu yang kita tuju, bukanlah hal yang benar, tetapi karena kemenangan itu adalah fondasi awal dari kita untuk berpijak. Pernyataan rohani Paulus itu ada juga dikatakan bahwa Kristus telah bangkit dan dalam kebangkitannya kita sudah menang. Kita pun pasti sudah menang. Dari semua hal yang kita alami pasti kita sudah menang dan sudah tahu hasil akhirnya, karena adanya kebangkitan dari Tuhan dari keselamatan dan maut, dan kemenangan sudah ditangani kita, atau maksudnya di tangan kita. Karena Tuhan sudah tahu hasil akhirnya. Kita hanya perlu melakukan apa yang diberikan kepada kita, yaitu berikan kita percaya kepada Tuhan. Lalu apa artinya bagi identitas kita? Ada 3 tujuan yang perlu kita lihat. Merupakan pertama, transformasi identitas. Jika kita melihat mental health kita, pasti banyak mahasiswa yang stres. Gak mungkin tidak. Pada 2 Korintus 1 ayat 8, kita juga melihat bahwa membangun identitas kita itu pasti kadang dari hal-hal yang mudah goyang. Seperti contoh, saya berharga karena nilai-nilai saya bagus. Saya layak dicintai karena saya berguna bagi orang lain. Saya aman karena saya tidak pernah gagal. Itu tidak akan membangun diri kita dengan mental health yang bagus. Prinsip tersebut akan dapat membuat orang-orang goyah. Kita merupakan orang yang sudah dimenangkan dan bukan dari orang-orang yang memiliki identitas yang mudah goyah, karena identitas kita dari kemenangan Yesus Kristus itu sendiri. Kita tidak perlu melakukan hal-hal yang lain karena kita telah menerima kemenangan dalam namanya, itu Tuhan Yesus sendiri. Tujuan yang kedua adalah keteguhan komunitas. Saat kita sudah menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat kita, kita akan saling melihat bahwa oh ada orang lain juga nih yang berteguh bersama. Lalu tujuan yang ketiga merupakan mobilisasi dalam pelayanan. Kita saat sudah berkomunitas tentunya pelayanan lah, karena kita saat sudah berkomunitas tentunya tidak mungkin stop saja hanya kenalan, tapi bagaimana kita juga saling berkomunikasi, memobilisasi kita untuk pelayanan terhadap satu sama lain, dan kita membangun komunitas untuk bisa percaya kepada Tuhan. Akan itulah fondasi kita.
Dua hal yang kadang merusak dari mahasiswa akan beberapa hal ini adalah perfeksionis dan juga pasif dengan label rohaninya. Perfeksionis di sini adalah tanpa belas kasih kepada diri sendiri. Jadi kita tetap berfondasi pada fondasi yang tidak kuat, bahwa ya semuanya sendiri, tidak sesuai dengan Tuhan, dengan sendiri. Dan yang kedua, merupakan pasif dengan label rohani dan bekerja keras di posisi karena sudah aman dan bukan dari kemenangan Kristus. Daripada itu kita perlu mengingat, berhenti hidup seperti orang kalah karena kita sudah dimenangkan dalam Kristus. Untuk minggu 8, kita akan melihat temanya adalah When God Let You Down, dengan dibawakan pembicaranya itu adalah Tiffany Grant di Gereja GKPW Fajar Pengharapan. Terkadang kita kecewa akan masa apa yang kita jalani, sampai kita di masa penerimaan bahwa kecewa tersebut pasti terjadi. Saya menerima. Tapi apakah kita bisa menerima dengan hati daya yang merasa kecewa? Kadang dunia selalu mengatakan, udah gak apa-apa, deal with it, go with the flow, bear with it, atau go with it. Udah gak apa-apa, jalanin aja. Udah, simpen aja, dah gak apa-apa kok. Tapi Tuhan mengatakan berbeda. Tuhan tidak pernah mengatakan seperti dunia. Tuhan tidak pernah mengatakan sudah, diamkan saja, sudah, lewati saja. Tapi Tuhan mengatakan, berikanlah kepada saya, ceritalah kepada saya. Dan adanya perbedaan dari kedua tersebut. Kalau satu memendamkan dari kesalahan atau kayak apa yang kita pikirkan dan kekecewaan kita, satu lagi prinsipnya Tuhan yaitu adalah berikan kepada Tuhan semua permasalahan itu, karena Tuhan telah melewati dan tahu semua permasalahannya kita. Jika kita melihat ada dua murid Yesus saat ada kubur kosong pada Lukas 24 ayat 13 sampai 14, itu sudah konteksnya adalah hari dimana kuburnya kosong dan Yesus sudah bangkit. Dua murid itu harusnya pergi ke Yerusalem, tapi malah mereka pergi ke tempat yang lain. Dua murid itu mungkin sama seperti kita, kayak let go and apa sih, sudahlah, buat apa kita kesana juga, lebih jauh daripada jalan yang kita sebenarnya jalani. Tapi Tuhan menginginkan untuk kita lepaskan dan berikan kepada Tuhan semua kekecewaanmu. Yang pertama, kita perlu ingat bahwa kekecewaan itu adalah bukti keadaan. Keadaan kita memang terjadi saat orang terdekat dengan kita itu menggagalkan kita, mengecewakan kita. Namun kita perlu melihat pondasi kita dengan Tuhan menjadi pondasi yang membangun diri kita untuk terus maju ke depan. Pada Lukas 24 ayat 15 sampai 17 dikatakan bahwa tadi dua murid tersebut mukanya muram. Berarti ada permasalahan dari internal mereka bahwa ya Tuhan sudah mati. Tuhan itu tidak mungkin bangkit karena ya sudah disalibkan. Masalah mereka bukan dari eksternal yang dikatakan, wah kamu kenapa, tidak, tapi dari dalam hati mereka. Dan itulah kekecewaan, dimana yang membuat diri kita kadang membuat kondisi kita goyang. Kedua, kita perlu ingat, kekecewaan tidak boleh menjadi zona nyaman kita. Ya, disappointment can hinder us from recognizing God's presence. Pada dua murid yang tadi diceritakan, Tuhan itu menjelma menjadi seseorang, namun mukanya itu tidak terlihat karena ada suatu cahaya yang menutupi. Dan mereka itu sangat kecewanya tidak menyadari bahwa Tuhan itu ada di sebelah mereka, berjalan bersama mereka, bercerita bersama mereka. Banyak hal yang membuat diri kita juga kecewa karena tidak sesuai dengan ekspektasi kita, tapi menutupi dari diri kita akan jalan sebenarnya. Lalu bagaimana tindakan kita dengan hal tersebut? Dipendam dalam-dalam? Apakah kita pura-pura saja sampai kita mengakhirinya? Atau kita berpikir terus sampai kita kepikiran terus? Dalam cerita ini Tuhan tidak memberikan atau menyuruh orang lain untuk memberitahu ke murid-murid itu untuk udah ayo ke Yerusalem, tapi Tuhan datang sendiri ke mereka, mengikuti bersama mereka, jalan bersama mereka dan kedua murid tersebut. Dan Tuhan memproses bagaimana kekecewaan mereka dan menasihatinya. Dan dari
Tuhan itu memproses juga bagaimana kekecewaan kita bersama-sama dengan kita. Tidak kita saat curhat ya udah didiemin aja, tapi Tuhan saat kita curhat ya Tuhan juga akan memberikan suatu jawaban yang patut untuk diri kita. Pada Lukas 24 ayat 18 sampai 24 dilihat bahwa Tuhan menginginkan kita untuk mengkomunikasikan apa yang kita rasakan kepada Tuhan. Jika kembali lagi ke cerita yang tadi kedua murid tersebut menceritakan bagaimana ekspektasi dan kekecewaan mereka, dan mereka menceritakan bahwa bagaimana mereka ekspektasinya dihancurkan. Tuhan itu secure untuk mendengarkan kekecewaan kita kepada Tuhan, dan tentunya memberikan semuanya yang apa kita kecewakan. Tapi perlu kita ingat, ada beberapa sesuatu pertanyaan yang perlu kita tanyakan akan kekecewaan kita. Yang pertama, apa sih yang sebenarnya menjadi kekecewaan kita? Kedua, apa sih ekspektasi kita kalau misalkan yang kita inginkan, dan apakah sudah sesuai dengan Alkitab, atau kita hanya sesuai dengan apa yang kita inginkan saja atau standar dunia. Dua hal ini perlu kita lihat dari apa yang kita kecewakan dan apa sebenarnya solusi yang ingin kita jalani. Karena tanpa kita melihat hal tersebut, kita tidak bisa memproses kekecewaan tersebut kepada Tuhan, tanpa kita sendirinya juga bisa untuk mengkomunikasikan permasalahan kita kepada Tuhan. Jadi pada Lukas 24 ayat 25 sampai 27 dikatakan seperti itu. Yang terakhir, merupakan keterbukaan adalah jalan pemulihan. Kalau misalkan kita lihat dari cerita yang ada di sini, dikatakan bahwa aplikasinya itu adalah saat kita menjadi keterbukaan, itu merupakan jalan pemulihan bagi diri kita sendiri masing-masing. Dan daripada itu, pada Roma 12 ayat 1 sampai 2, kitab MSG atau Message dikatakan, don't become so well adjusted with your culture that you fit into without even thinking. Instead, fix your attention on God. Janganlah kita selalu mengadjust diri kita kepada kultur yang kita percayai, dan janganlah kita mengesampingkan pemikiran kita, tapi kita harus memikirkan terlebih dahulu relasi kita kepada Tuhan. Terkadang kekecewaan tersebut karena kita belum memahami bagaimana Tuhan bekerja di kehidupan kita. Daripada itu, kita menjadi kecewa karena Tuhan itu tidak bekerja sesuai apa yang kita pikirkan. Pada Lukas 24 ayat 38 sampai 32, kita melihat bahwa saat mengalami kekecewaan, konsisten untuk cari Tuhan. Jika Tuhan belum menjawab kekecewaan kita, bukan berarti Tuhan meninggalkan kita, tapi bagaimana diri kita harus tetap berdoa dan tetap percaya. Tuhan memberikan momen kita untuk mengubah penglihatan kita. Sama seperti yang terjadi pada Horatio Pavo, di mana dia itu merupakan orang kaya juga. Namun pada 1871, dia kehilangan aset besar-besaran dan kebakaran. Itu merupakan hal yang sangat luar biasa. Dan pada tahun 1880-an, saat keluarganya harus berpergian liburan, Horatio Falco harus stay dulu di negara Amerika sebelum dia pergi berliburan. Jadinya ketiga anaknya dan satu istrinya pergi duluan ke England. Namun adanya kejadian yang terjadi di mana ketiga anaknya tenggelam dan hanya satu istrinya yang selamat di England. Horatio Falco sangat depresi dengan adanya kehilangan aset, kebakaran, dan juga kehilangan anak-anaknya. Namun saat Horatio Falco menyusul istrinya, kaptennya pun memberikan tahu bahwa ini tempat di mana tenggelamnya. Saat Horatio Falco melihat hal tersebut, dia melihat ke lautan dan mengatakan, "It is well." Semuanya itu baik-baik saja. Karena itu it is well, karena semua apa yang dilakukan oleh Tuhan itu akan menjadi sesuatu hal yang menjadi unik. Bukan selalu apa yang dipikirkan dari kehidupannya, tetapi apa yang sebenarnya Tuhan inginkan dari kehidupannya untuk orang lain.
Daripada itu, sekian dari apa yang saya bisa sampaikan untuk kali ini. Semoga memberkati. Shalom aleichem semuanya.